Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Tuntutan penuntut umum terasa berat bagi saya. Namun hari ini saya memohon kebijaksanaan dan putusan sesuai hati nurani yang mulia, Majelis Hakim, berdasarkan seberapa besar kesalahan saya, mohon putusan seadil-adilnya. Saya mengakui kesalahan saya. Saya menyesal melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, saya meminta maaf atas kesalahan saya. Peristiwa yang menimpa saya ini tidak pernah saya atur dan rencanakan untuk menguntungkan saya. Sebagai pembelaan dan permohonan pribadi dari saya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa saya belum pernah dihukum pidana. Kedua, bahwa saya sebagai karyawan hanya mematuhi perintah atasan. Ketiga, bahwa saya mempunyai keluarga, istri, dan 1 orang anak yang masih berusia 2 tahun 7 bulan, yang masih membutuhkan banyak perhatian dari saya. Demikianlah pembelaan pribadi saya, semoga Yang Mulia Majelis Hakim memakluminya. Terima kasih. Baik, jadi kami berikan kesempatan berikutnya pada tim advokat ya. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pembelaan kami ini sebagian mungkin nanti kami dianggap dibacakan, ya, khususnya terhadap fakta-fakta pokok-pokoknya persidangan. ya. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum serta hadirin sidang yang berbahagia dan juga para terdakwa. Dengan segala kerendahan hati, kami selaku penasihat hukum para terdakwa menyampaikan nota pembelaan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan perkara aku. Terlebih dahulu kami menyampaikan penghargaan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memeriksa perkara ini secara cermat, serta kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah menjalankan tugas penuntutan sesuai kewenangannya berdasarkan hukum. Meskipun demikian, terhadap beberapa kesimpulan yang dituangkan dalam surat tuntutan, kami memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang akan kami uraikan dalam nota pembelaan ini. Berdasarkan seluruh proses pemeriksaan yang telah berlangsung, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan para terdakwa, pengajuan dan pemeriksaan alat bukti surat, hingga pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah terungkap berbagai fakta hukum yang harus dinilai secara utuh, objektif, dan berimbang. Fakta-fakta tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip pembuktian yang berlaku. Menurut hemat kami, apabila seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan dinilai secara cermat, akan tampak bahwa masih terdapat berbagai fakta yang tidak mendukung konstruksi hukum yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum. Beberapa unsur tindak pidana yang didakwakan, termasuk dasar penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan sendiri oleh penuntut umum. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai alasan-alasan pembelaan tersebut, kami akan menguraikannya secara bertahap berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta jurisprudensi yang relevan, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim memperoleh gambaran yang utuh dalam menilai perkara akuo. Selanjutnya, nota pembelaan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut. Bab satunya, bahwa dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi prinsip due process of law, ajas praduga tidak bersalah, serta ajas peradilan yang jujur dan adil, setiap fakta yang terungkap di persidangan wajib dinilai secara utuh, objektif, dan seimbang. Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta-fakta yang memberatkan para terdakwa, tetapi juga wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan para terdakwa yang terungkap selama proses pembuktian berlangsung. Bahwa perkara akuo tidak dapat dilihat secara sederhana hanya dari adanya penyerahan sejumlah uang sebagaimana didalilkan dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Perkara ini memiliki latar belakang konteks dan rangkaian peristiwa yang kompleks.
yang melibatkan hubungan antara pelaku usaha jasa kepabeanan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam sistem pengawasan dan penjaluran barang impor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting yang menunjukkan adanya peningkatan jalur merah yang tidak wajar terhadap Blu-ray Cargo, adanya mekanisme rule set targeting yang melibatkan campur tangan manusia, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blu-ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum. Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkara ini tidak dapat dipisahkan dari konteks tekanan yang dialami oleh Blu-ray Cargo sebagai pelaku usaha yang keberlangsungan usahanya sangat bergantung kepada kelancaran proses kepabeanan. Oleh karena itu, seluruh fakta yang terungkap selama persidangan harus ditempatkan dalam perspektif yang utuh agar majelis hakim memperoleh gambaran yang lengkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap proses peradilan sekaligus sebagai upaya untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi. Analisis yuridis terhadap unsur-unsur dakwaan serta alasan-alasan hukum yang menunjukkan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selanjutnya identitas para terdakwa ada 3 orang, terdakwa 1 John Phil, terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo, terdakwa 3 Andri. Lanjut ke posisi para terdakwa. Yang mulia majelis hakim, sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai aspek hukum dalam perkara akuo, penting untuk terlebih dahulu menempatkan posisi masing-masing terdakwa sebagaimana terungkap berdasarkan fakta persidangan. Hal ini menjadi penting karena pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia bersifat individual, sehingga peran, kewenangan, dan tindakan setiap terdakwa harus dinilai secara tersendiri berdasarkan alat bukti yang sah. Berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, serta keterangan para terdakwa yang diperiksa di persidangan, diperoleh fakta bahwa Blu-ray Cargo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepabeanan dan logistik dengan struktur organisasi yang membedakan secara tegas antara fungsi pengambilan keputusan dan pelaksana operasional. Terdakwa 1 John Phil berkedudukan sebagai pemilik sekaligus pimpinan Blu-ray Cargo. Berdasarkan keterangan para saksi antara lain Vini, Indra, Yohanes, dan Andreas, terungkap bahwa terdakwa 1 merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, mengambil keputusan strategis, memberikan arahan kepada para karyawan, serta mengendalikan operasional perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, terdakwa 2 dan terdakwa 3 merupakan karyawan Blu-ray Cargo yang menjalankan tugas sesuai dengan fungsi, jabatan, dan tanggung jawab masing-masing dalam hubungan kerja. Berdasarkan fakta persidangan, keduanya tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan perusahaan, mengambil keputusan strategis, maupun menentukan langkah-langkah operasional yang bersifat prinsipil. Seluruh pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam kerangka tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pekerja di bawah struktur organisasi perusahaan. Tidak terdapat satupun alat bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan bahwa terdakwa 2 dan terdakwa 3 memiliki kedudukan sebagai pengambil keputusan perusahaan atau mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang menjadi objek dakwaan penuntut umum. Sebaliknya, fakta persidangan menunjukkan bahwa keduanya menjalankan fungsi operasional sesuai kedudukan dan kewenangannya sebagai pekerja.
Perbedaan kedudukan, kewenangan, dan ruang lingkup tanggung jawab tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena dalam hukum pidana tidak setiap orang yang berada dalam satu organisasi atau perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada pembuktian mengenai perbuatan konkret, kewenangan, kesalahan, serta kontribusi masing-masing individu terhadap tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, penilaian terhadap peran terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 tidak dapat dilakukan secara kolektif semata-mata karena mereka berada dalam satu perusahaan atau terlibat dalam rangkaian peristiwa yang sama. Masing-masing harus dinilai berdasarkan fakta yang dibuktikan di persidangan sehingga tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana yang bertentangan dengan azas individual criminal responsibility. Ketiga, ringkasan dakwaan dan tuntutan. Dakwaan dari JPU adalah dakwaan alternatif antara pasal 605 ayat 1 huruf A dengan alternatifnya 606. Selanjutnya saya tidak bacakan. Tuntutannya yang terbukti menurut jaksa penuntut umum adalah pasal 605 ayat 1 huruf A. Saya tidak lanjutkan. Saya lanjutkan kepada bab 2 fakta persidangan. Saya tidak bacakan. Dari halaman 12 sampai dengan halaman 57, barang bukti jaksa penuntut umum juga saya tidak bacakan dari halaman 58 sampai dengan halaman 70. Selanjutnya bukti surat para terdakwa saya juga tidak bacakan, tapi saya hanya simpulkan hanya berisi berita-berita terkait kondisi pelabuhan mulai dari Juni 2025 sampai dengan Januari 2026 terjadi penumpukan besar-besaran di pelabuhan. Selanjutnya kami akan masuk kepada bab 3 tentang analisa fakta hukum dan barang bukti. Yang mulia majelis hakim, setelah mencermati seluruh keterangan saksi, alat bukti surat, dokumen, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tim penasihat hukum berpendapat terdapat sejumlah fakta penting yang justru harus menjadi dasar utama dalam menilai perkara akuo secara utuh dan proporsional. A. Fakta tentang sebab timbulnya pemberian uang. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 John Phil yang disampaikan di persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dirinya adalah pimpinan Blue Ray Cargo yang telah memimpin perusahaan lebih dari 10 tahun serta membangun perusahaan tersebut mulai dari nol hingga memiliki sekitar 1.300 orang karyawan. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 di persidangan, kondisi operasional Blue Ray Cargo pada awal tahun 2025 masih berjalan dengan baik dan tingkat penetapan jalur merah berada dalam batas yang wajar serta dapat dikendalikan. Namun memasuki bulan Juni tahun 2025 terjadi peningkatan penetapan jalur merah yang sangat signifikan. Terdakwa 1 menerangkan bahwa sebelum pejabat baru yaitu Rizal, Sisprian, dan Orlando mulai menjalankan jabatannya, tingkat penetapan jalur merah masih relatif terkendali. Akan tetapi setelah ketiga pejabat tersebut menjabat, menurut terdakwa 1 terjadi perubahan yang cukup drastis sehingga jumlah penetapan jalur merah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Bahwa dengan memperhatikan secara menyeluruh keterangan terdakwa 1, keterangan para saksi di bawah sumpah, barang bukti elektronik berupa percakapan, serta bukti surat yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa, diperoleh suatu rangkaian fakta yang saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak dapat dipandang secara terpisah-pisah. Keterangan terdakwa 1 mengenai meningkatnya penetapan jalur merah secara signifikan terhadap Blue Ray Cargo memperoleh konfirmasi dari bukti T1 dan bukti T2 yang menunjukkan bahwa sejak bulan Juni 2025 pelabuhan memang sedang mengalami penumpukan kontainer dalam jumlah yang sangat tinggi. Meningkatnya dwelling time serta gangguan serius terhadap kelancaran arus logistik nasional. Sementara itu, bukti T3 berupa buku politik hukum tata kelola
ke Pelabuhan Nasional memberikan penjelasan ilmiah bahwa tingginya dwelling time dan proses custom clearance dipengaruhi oleh berbagai faktor administratif, teknis, dan koordinasi antar instansi yang secara langsung berdampak terhadap meningkatnya biaya logistik, keterlambatan pengeluaran barang, biaya penumpukan, bahkan potensi kerugian usaha yang sangat besar bagi pengguna jasa kepabeanan termasuk Blue Ray Cargo. Bahwa rangkaian bukti tersebut menunjukkan bahwa kondisi yang dialami Blue Ray Cargo bukanlah persoalan yang bersifat subjektif ataupun sekedar asumsi dari terdakwa satu, melainkan merupakan kondisi objektif yang juga dialami oleh usaha lain serta telah menjadi perhatian publik dan diberitakan secara luas oleh berbagai media nasional. Dengan demikian, kekhawatiran terdakwa satu atas meningkatnya jalur merah dan terhambatnya operasional perusahaan memiliki dasar yang nyata, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Bahwa lebih jauh lagi, fakta persidangan juga mengungkap adanya keadaan yang patut memperoleh perhatian majelis hakim. Barang bukti elektronik berupa percakapan antara saksi Sisprian Subiaksono dengan saksi Rijal apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Vilar yang menerangkan bahwa dirinya menerima perintah dari saksi Orlando agar terhadap kontainer Blue Ray Cargo dilakukan rule set targeting dengan target sekurang-kurangnya 70% ditetapkan ke jalur merah. Setidak-tidaknya menimbulkan petunjuk bahwa terhadap Blue Ray Cargo terdapat perlakuan yang berbeda dibandingkan kondisi sebelumnya. Meskipun tim advokat tidak menarik kesimpulan yang melampaui alat bukti yang tersedia, namun persesuaian antara percakapan tersebut dengan keterangan para saksi di persidangan cukup memberikan dasar yang objektif untuk menyimpulkan bahwa kekhawatiran terdakwa satu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat atau mengada-ngada. Bahwa oleh karena itu, tindakan terdakwa satu mencari akses kepada lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat harus dipahami dalam konteks keadaan yang melatar belakanginya. Upaya tersebut lahir bukan karena adanya niat sejak semula untuk menyuap pejabat negara ataupun memperoleh perlakuan yang bertentangan dengan hukum, melainkan sebagai ikhtiar untuk memperoleh kepastian, penjelasan, dan solusi atas kondisi operasional perusahaan yang semakin memburuk akibat meningkatnya penetapan jalur merah, tingginya dwelling time, serta ancaman kerugian yang terus membesar. Hal tersebut bahkan dilakukan setelah berbagai upaya penyelesaian di tingkat pelabuhan tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Bahwa yang lebih penting lagi, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa setelah pemberian uang tersebut dilakukan, tidak terdapat perubahan keadaan yang menguntungkan Blue Ray Cargo. Penumpukan kontainer tetap berlangsung, dwelling time tetap tinggi, tingkat penetapan jalur merah tetap meningkat, dan Blue Ray Cargo tidak memperoleh fasilitas khusus, perlakuan istimewa, ataupun kemudahan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan kausal antara pemberian uang dengan adanya keuntungan yang diperoleh Blue Ray Cargo ataupun dengan berubahnya pelaksanaan kewenangan pejabat bea dan cukai. Fakta ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa pemberian tersebut dilakukan untuk membeli kewenangan atau memperoleh keputusan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan para penerima. Bahwa apabila seluruh alat bukti tersebut dianalisis secara utuh, objektif, dan dikaitkan satu sama lain sebagaimana prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana, maka rangkaian fakta yang terungkap justru menunjukkan bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh terdakwa satu lahir dari situasi tekanan operasional yang nyata, kekhawatiran atas keberlangsungan usaha, serta kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan yang menjadi sumber penghasilan bagi sekitar 1.300 orang karyawan beserta keluarganya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks faktual yang melatar belakanginya dan tidak dapat dinilai hanya dari tindakan pemberiannya semata,
tanpa mempertimbangkan keadaan yang memaksa terdakwa untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapinya. Dengan demikian, sekurang-kurangnya terdapat keraguan yang beralasan mengenai adanya kehendak atau maksud atau mens rea dari para terdakwa untuk mempengaruhi pejabat bea dan cukai agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Sebaliknya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pemberian tersebut merupakan respon terhadap tekanan operasional yang luar biasa dan kondisi objektif yang sedang dihadapi perusahaan. Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat apabila peristiwa hukum Akuo dimaknai secara sederhana sebagai praktik suap tanpa terlebih dahulu menilai secara utuh konteks, latar belakang, tujuan, serta keadaan yang melingkupi terjadinya pemberian tersebut sebagaimana telah terbukti di persidangan. B. Fakta tentang perencanaan mutasi Orlando dari Bali ke kantor pusat. Bahwa rangkaian fakta mengenai proses mutasi Orlando menjadi penting bukan semata-mata untuk membuktikan adanya perpindahan jabatan, melainkan untuk menjelaskan kronologi serta konteks hubungan antara para terdakwa dengan para pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kemudian menjadi pihak penerima dalam perkara Akuo. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rijal, proses mutasi Orlando menuju kantor pusat merupakan bagian dari mekanisme internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya dan melibatkan sedikitnya 5 pejabat yang berwenang. Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Antonius Sidauro yang menerangkan bahwa sejak bulan Maret tahun 2005 Orlando telah meminta dicarikan apartemen di Jakarta sebagai persiapan untuk bertugas di kantor pusat. Fakta ini menunjukkan bahwa jauh sebelum Orlando secara resmi menduduki jabatan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 pada bulan Juni tahun 2025, proses penempatannya telah terlebih dahulu direncanakan dan dipersiapkan melalui mekanisme internal yang berlaku. Bahwa fakta tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan Orlando pada jabatan strategis di kantor pusat bukan merupakan keadaan yang muncul secara tiba-tiba ataupun sebagai akibat dari hubungan dengan para terdakwa. Sebaliknya, seluruh rangkaian persiapan mutasi tersebut telah berlangsung sebelum komunikasi antara terdakwa 1 dengan Orlando terjadi, sehingga tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa para terdakwa memiliki peran atau pengaruh terhadap proses penempatan jabatan dimaksud. Bahwa yang menjadi penting untuk dicermati oleh majelis hakim adalah bahwa setelah Orlando menempati jabatan tersebut, kemudian terungkap adanya fakta-fakta persidangan berupa komunikasi antara Sisprian dan Rijal serta keterangan saksi Pilar mengenai adanya perintah dari Orlando agar terhadap kontainer milik Blu-ray Cargo dilakukan rule set targeting dengan target sekurang-kurangnya minimal 70% ditetapkan ke jalur merah. Apabila rangkaian fakta tersebut dihubungkan secara kronologis, setidak-tidaknya terdapat persesuaian alat bukti yang menimbulkan dugaan yang beralasan bahwa sebelum para terdakwa melakukan pemberian uang telah terdapat suatu rangkaian keadaan, hubungan, dan pola tindakan di lingkungan pihak penerima yang telah lebih dahulu terbentuk. Bahwa tim advokat para terdakwa tidak bermaksud menarik kesimpulan yang melampaui alat bukti yang tersedia. Namun demikian, berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, barang bukti elektronik berupa percakapan, serta fakta mengenai proses mutasi Orlando yang telah dipersiapkan sejak bulan Maret tahun 2025, patut diduga bahwa penempatan Orlando pada jabatan strategis tersebut bukan sekedar merupakan mutasi administratif biasa, melainkan telah menciptakan kondisi yang kemudian memungkinkan terjadinya rangkaian peristiwa sebagaimana terungkap dalam perkara Akuo. Dengan kata lain, hubungan antara para terdakwa dengan para pejabat penerima uang tidak lahir dari inisiatif sepihak dari para terdakwa.
melainkan terjadi dalam suatu keadaan yang sebelumnya telah terbentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, menjadi tidak tepat apabila penuntut umum membangun konstruksi seolah-olah seluruh inisiatif pemberian uang berasal sepenuhnya dari kehendak para terdakwa. Sebaliknya, fakta-fakta persidangan justru menunjukkan bahwa terdapat keadaan-keadaan yang telah lebih dahulu dipersiapkan dan berkembang di lingkungan pihak penerima, yang setidak-tidaknya memberikan ruang terjadinya komunikasi, pertemuan, serta penerimaan uang sebagaimana didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian, peristiwa hukum akuo harus dinilai secara utuh dan menyeluruh, bukan hanya dari perspektif tindakan pemberi, tetapi juga dengan mempertimbangkan rangkaian fakta mengenai posisi, tindakan, serta peran aktif pihak penerima yang telah terungkap secara terang di persidangan. C. Fakta tentang peran Sri Pangestuti alias Tuti sebagai penghubung. Bahwa rangkaian fakta mengenai peran saksi Sri Pangestuti alias Tuti menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana awal mula komunikasi antara terdakwa 1 dengan Orlando terjadi. Berdasarkan keterangan saksi Tuti di persidangan, hubungan antara dirinya dengan Orlando telah terjalin sejak tahun 2018 ketika Orlando masih bertugas di Bea dan Cukai Bali. Hubungan tersebut telah ada jauh sebelum Orlando dimutasi ke kantor pusat maupun sebelum terdakwa 1 menghadapi permasalahan peningkatan jalur merah terhadap Blu-ray Cargo. Dengan demikian, hubungan profesional antara Tuti dan Orlando bukanlah hubungan yang dibentuk oleh para terdakwa, melainkan hubungan yang telah terlebih dahulu ada dan berkembang dalam lingkungan pekerjaan masing-masing. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa 1 sama sekali tidak memiliki hubungan langsung maupun akses personal kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pusat. Oleh karena itu, ketika terdakwa 1 berupaya mencari penjelasan dan solusi atas persoalan operasional yang sedang dihadapi Blu-ray Cargo, terdakwa 1 harus meminta bantuan saksi Tuti sebagai pihak yang telah lebih dahulu mengenal Orlando. Dengan kata lain, komunikasi antara terdakwa 1 dengan Orlando telah lahir dari hubungan pribadi yang telah terjadi, tidak lahir dari hubungan pribadi yang terjalin sebelumnya, melainkan semata-mata difasilitasi oleh saksi Tuti berdasarkan hubungan profesional yang telah dimilikinya sejak tahun 2018. Bahwa fakta tersebut juga bersesuaian dengan analisis pada bagian sebelumnya mengenai proses mutasi Orlando ke kantor pusat. Sebelum terdakwa 1 mengenal Orlando, yang terlebih dahulu telah terbangun hubungan antara Orlando dengan saksi Tuti, serta penempatan Orlando pada jabatan strategis di kantor pusat patut diduga telah dipersiapkan sejak bulan Maret tahun 2025. Dengan demikian, kronologi persidangan menunjukkan bahwa terdakwa 1 masuk ke dalam rangkaian hubungan tersebut belakangan, setelah struktur hubungan dan kedudukan para pejabat tersebut telah lebih dahulu terbentuk. Bahwa apabila fakta ini dikaitkan dengan bukti percakapan antara Sisprian, Rijal, keterangan saksi Pilar mengenai perintah Orlando untuk melakukan RST terhadap kontainer Blu-ray Cargo dengan target sekurang-kurangnya minimal 70% ditetapkan ke jalur merah, serta bukti surat para terdakwa mengenai kondisi objektif penumpukan kontainer, tingginya dwelling time dan krisis logistik di pelabuhan, maka seluruh rangkaian alat bukti tersebut saling bersesuaian dan memberikan gambaran yang utuh mengenai latar belakang perkara ini. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan terdakwa 1 dengan Orlando bukanlah lahir dari komunikasi dari hubungan khusus untuk melakukan tindak pidana, melainkan merupakan konsekuensi dari upaya terdakwa 1 mencari akses kepada pejabat yang dinilai dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan.
bahwa oleh karena itu menjadi tidak tepat apabila penuntut umum membangun konstruksi bahwa terdakwa satu melakukan suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana suap. Sebaliknya, fakta-fakta yang terungkap di persidangan justru menunjukkan bahwa terdakwa satu tidak mengenal Orlando sebelumnya, tidak memiliki akses langsung kepada pejabat Bea dan Cukai Pusat, dan baru dapat bertemu dengan Orlando setelah diperkenalkan oleh saksi Tuti yang telah lama memiliki hubungan profesional dengan Orlando. Rangkaian fakta tersebut sekaligus memperkuat kesimpulan bahwa komunikasi yang terjadi pada awalnya merupakan upaya mencari jalan keluar atas persoalan operasional perusahaan, bukan manifestasi dari adanya niat jahat atau mens rea yang telah direncanakan sebelumnya oleh para terdakwa. Poin D, fakta tentang pertemuan awal dan munculnya permintaan uang. Bahwa apabila rangkaian fakta pada bagian ini dikaitkan dengan pembahasan pada bagian A, bagian B, dan bagian C, maka terlihat suatu kronologi yang utuh mengenai sebab timbulnya peristiwa pemberian uang dalam perkara Akuo. Pada bagian A telah terungkap bagaimana Blue Cargo sedang menghadapi peningkatan penetapan jalur merah yang signifikan, tingginya dwelling time, serta ancaman kerugian usaha akibat terhambatnya arus barang. Fakta tersebut tidak hanya didukung oleh keterangan terdakwa dan para saksi di persidangan, tetapi juga diperkuat dengan bukti T1 dan bukti T2 yang menunjukkan bahwa periode yang sama pelabuhan memang sedang mengalami penumpukan kontainer dalam skala besar serta krisis operasional yang berdampak terhadap seluruh pengguna jasa kepabeanan termasuk Blue Cargo. Selanjutnya bukti 3 memberikan penjelasan ilmiah bahwa meningkatnya dwelling time, pemeriksaan kepabeanan, dan proses custom clearance secara langsung berpengaruh terhadap biaya logistik, biaya penumpukan, serta kelangsungan kegiatan usaha. Dengan demikian, keadaan yang dihadapi terdakwa satu merupakan keadaan yang nyata dan bukan sekedar kekhawatiran yang bersifat subjektif. Bahwa dalam keadaan demikian terdakwa satu kemudian mencari akses kepada pejabat Direktoral Bea Cukai melalui Sri Pangestu sebagaimana telah diuraikan pada bagian C. Namun yang patut dicermati adalah bahwa pertemuan awal tersebut bukan terdakwa satu yang mengajukan penawaran ataupun menentukan mekanisme pemberian uang. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa satu yang dikuatkan oleh keterangan saksi Tuti, justru Orlando yang pertama kali menyampaikan adanya permintaan uang bulanan untuk bagian intelijen. Kemudian pada malam harinya kembali mendiktekan besaran nominal beserta pembagiannya kepada pihak-pihak yang disebut sebagai bos-bos. Fakta tersebut memperoleh konfirmasi melalui barang bukti berupa catatan tulisan tangan saksi Tuti yang dibuat pada saat Orlando menyebutkan satu persatu nominal serta kode pihak yang akan menerima. Catatan tersebut bahkan merupakan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum sendiri, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang penting mengenai asal-usul munculnya permintaan uang dimaksud. Bahwa dari barang bukti tersebut terlihat secara nyata bahwa konstruksi mengenai besaran nominal, pihak-pihak yang akan menerima maupun mekanisme pemberian bukan berasal dari terdakwa satu. Seluruh rincian tersebut justru lahir dari penjelasan Orlando yang kemudian dicatat oleh saksi Tuti. Dengan demikian, barang bukti penuntut umum sendiri sesungguhnya menunjukkan bahwa inisiatif mengenai besaran dan distribusi uang berasal dari pihak penerima, sedangkan terdakwa satu berada pada posisi sebagai pihak yang mendengar dan kemudian dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit dalam kondisi usahanya yang sedang mengalami tekanan berat.
bahwa reaksi spontan saksi Tuti yang mempertanyakan besarnya nominal dengan mengatakan, "Ini tidak salah Pak John, itu bisnis apa kok bisa segitu?" Serta jawaban terdakwa 1 yang hanya menyatakan, "Saya coba dulu, saya jalani. Kalau saya tidak sanggup, saya berhenti." Semakin menunjukkan bahwa permintaan tersebut berada di luar dugaan dan tidak pernah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa 1. Pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan yang lahir dari kehendak bebas, melainkan harus dipahami dalam konteks tekanan operasional yang telah dibuktikan melalui bukti T1, T2, T3, di mana terdakwa 1 sedang berupaya menyelamatkan keberlangsungan perusahaan yang mempekerjakan 1.300 karyawan. Bahwa terlebih lagi ucapan Orlando kepada saksi Tuti, yaitu, "Nanti saya merahin lu semua ya." Apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Pilar mengenai adanya perintah Orlando agar terhadap Blue Ray Cargo dilakukan RST dengan target sekurang-kurangnya 70% jalur merah, serta dikaitkan dengan bukti surat para terdakwa mengenai kondisi objektif tingginya dwelling time dan penumpukan kontainer, setidak-tidaknya membentuk persesuaian alat bukti yang menunjukkan bahwa ancaman tersebut bukanlah ucapan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai relevansi langsung dengan persoalan yang sedang dihadapi Blue Ray Cargo. Oleh karena itu, patut dipahami apabila terdakwa 1 memandang ancaman tersebut sebagai sesuatu yang nyata dan berpotensi menimbulkan kerugian usaha yang jauh lebih besar apabila diabaikan. Dengan demikian, apabila seluruh alat bukti analisis secara menyeluruh, maka peristiwa pada bagian ini tidak dapat dipisahkan dari keadaan objektif yang telah lebih dahulu melatar belakanginya. Bukti surat para terdakwa menjelaskan adanya tekanan operasional yang nyata, sedangkan barang bukti penuntut umum berupa catatan tulisan tangan saksi Tuti justru menunjukkan bahwa inisiatif mengenai permintaan uang besaran nominal serta pihak-pihak yang akan menerima berasal dari Orlando. Dengan demikian, fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa peristiwa hukum Akuo tidak diawali oleh suatu penawaran atau prakarsa dari para terdakwa untuk mempengaruhi pejabat bea dan cukai. Sebaliknya, yang pertama kali muncul dalam pertemuan tersebut adalah permintaan uang dari pihak penerima lengkap dengan besaran nominal, daftar pihak yang akan menerima, serta mekanisme pembagiannya. Fakta ini mempunyai arti penting dalam menilai unsur kesengajaan atau mens rea maupun tujuan pemberian sebagaimana didakwakan penuntut umum, karena menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai uang berasal dari pihak penerima, bukan dari inisiatif para terdakwa. Fakta tentang perintah penargetan Blue Ray Cargo melalui rule set targeting. Bahwa fakta mengenai penetapan RST terhadap Blue Ray Cargo tidak hanya didukung oleh keterangan para saksi, para terdakwa, tetapi juga diperkuat oleh barang bukti yang diajukan sendiri oleh penuntut umum. Apabila seluruh alat bukti tersebut dianalisis secara utuh dan dikaitkan dengan pembahasan pada bagian A sampai dengan bagian D, terlihat adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara kebijakan penargetan Blue Ray Cargo melalui RST, meningkatnya persentase jalur merah, tekanan operasional yang dialami perusahaan, hingga akhirnya muncul peristiwa pemberian uang yang menjadi objek perkara Akuo. Barang bukti jaksa penuntut umum nomor 76, nomor 78, nomor 79, nomor 80, nomor 81, nomor 82, nomor 83 sampai dengan nomor 85 yang disita dari Pius Raharjo seluruhnya berkaitan dengan pencatatan data Blue Ray Cargo, surat penetapan barang larangan, analisis importir berisiko tinggi, serta bahan persentase mengenai importasi berisiko tinggi dan sebaran importir berisiko tinggi. Tidak satu pun dari barang bukti tersebut menunjukkan adanya kesepakatan, komunikasi ataupun perjanjian suap antara
para terdakwa